Halo, selamat pagi. Anda kembali lagi mendengarkan siaran Ruang Publik KBR. Kali ini di edisi hari Kamis 10 Februari 2021. Dan hari ini senang sekali saya Ines Nirmala bisa kembali lagi hadir di tengah-tengah Anda. Dan saya akan menemani selama kurang lebih 1 jam ke depan sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di mana hari ini kita akan membahas seputar obrolan menarik di bidang pendidikan, dan siaran hari ini juga dipersembahkan oleh YPA-MDR. Tema yang kita ambil adalah Kampus Mengajar Kemitraan YPA-MDR untuk peningkatan kualitas pendidikan Indonesia, dan ini juga adalah bagian dari EduTalk kelima. Nah, membicarakan seputar pendidikan, setiap anak di Indonesia tentu saja berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan juga merata. Tapi pada kenyataannya mutu pendidikan di Indonesia masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga lainnya. Berdasarkan hasil riset Badan Pusat Statistik, beberapa capaian pembangunan Indonesia dari dimensi pendidikan dalam ukuran kacamata global masih menunjukkan ketertinggalan, yaitu masih berada pada urutan ke-116 dari 189 negara. Dan hingga saat ini kesenjangan pendidikan juga masih terjadi, di mana mutu pendidikan di desa tidak sebanding dengan mutu pendidikan di kota. Salah satu bukti nyata yang menunjukkan adanya kesenjangan tersebut adalah tingginya jumlah guru yang mengajar di kota, sedangkan untuk desa dan daerah terpencil ketersediaan guru masih terbatas. Nah, untuk itu YPA-MDR juga melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kesenjangan mutu pendidikan antara kota dan desa. Salah satunya melalui program Kampus Mengajar Kemitraan. Nah, seperti apa program ini dan seperti apa implementasinya, serta apa tugas utama dari program Kampus Mengajar Kemitraan. Kita akan bahas lebih banyak seputar hal ini bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di online ya pagi hari ini. Yang pertama kita sapa dulu Ibu Herawati Prasetyo, Ketua Pengurus YPA MDR. Selamat pagi Ibu Hera, apa kabarnya? Selamat pagi Mbak Ines, selamat pagi kepada para pendengar KBR di seluruh Indonesia. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu, senang sekali saya bisa berjumpa lagi dengan Bu Hera di pagi hari ini. Iya Mbak Ines nih, kita juga berbahagia sekali dapat lagi masuk dalam program KBR. Iya Bu, dan pastinya siaran kita akan menarik sekali karena kita akan membahas pendidikan dan juga apa yang dilakukan oleh YPA MDR. Sebelumnya kita Iya, sapa narasumber yang berikutnya, yaitu Dr. Iwan Setiawan, Pembantu Rektor 1 Universitas Kristen Satya Wacana UKSW Salatiga, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak Iwan, apa kabar? Selamat pagi Mbak Ines, selamat pagi, salam kenal untuk Bapak Ibu pendengar semuanya. Kabar baik, puji Tuhan. Eh, ya di tengah situasi seperti ini, yang paling penting kan itu sehat. Sehat selalu, ini yang penting ya buat kita Iya, sekarang ya. Baik, betul. dan kita membahas seputar pendidikan di Indonesia yang tadi disebutkan bahwa kualitasnya masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga. Ini saya mau ke Bu Hera dulu nih sebagai Ketua Pengurus YPA-MDR. Kalau menurut Bu Hera, faktor yang menyebabkan kualitas pendidikan Indonesia masih tertinggal apa nih Bu? ya kalau misalnya kita lihat seperti tadi sudah disampaikan ya Mbak Ines Mm-mm. ya, kan kita memang Indonesia ini terdiri dari berbagai-bagai pulau dan Mm-mm. tentunya pendidikan ini berbeda ya antara satu pulau dengan pulau-pulau yang lain, dan tentunya yang sangat dibedakan itu antara di kota dengan yang di daerah-daerah pedalaman. Nah, untuk itu salah satu misi dan tujuan kami itu adalah agar supaya mereka-mereka itu yang di daerah prasejahtera atau di daerah 3T ya, itu jadi paling tidak bisa menyamakan level pendidikannya dengan yang di kota. Jadi mau tidak mau memang akan berbeda. Yang sekarang terjadi itu adalah perbedaannya cukup besar ya, terutama dalam hal guru-gurunya. Karena guru-guru yang sekarang itu memang benar banyak yang tinggal di kota. Jadi sangat sulit bagi mereka di sekolah-sekolah di pedalaman untuk mencari guru yang
dapat mengajar di sekolah-sekolah mereka ya, terutama guru-guru yang kita sebutkan dengan guru-guru ASN ya. Jadi kebanyakan guru-gurunya itu adalah masih berstatus guru honor. Itu di daerah-daerah yang kecil. Jadi memang berbeda sekali Mbak Ines ininya level dari pendidikannya. Iya, berbeda jauh antara desa dan kota. Kalau menurut Pak Iwan, faktor yang menyebabkan kualitas pendidikan Indonesia masih tertinggal apa nih Pak? Ya tadi sudah disebutkan oleh Bu Hera ya, salah satu faktornya memang kadang-kadang mungkin kebutuhan untuk misalnya guru begitu di tempat-tempat yang terpencil itu entah kurang dimengerti atau kurang menarik begitu ya untuk para mahasiswa yang sebetulnya dilatih untuk menjadi menjadi guru begitu. Nah, oleh karena itu dalam berbagai kesempatan kita berusaha untuk menunjukkan juga kepada para mahasiswa ini ada masalah loh di kita di Indonesia. Nah, kita mesti peka dengan hal itu. Jadi kita coba tumbuhkan idealisme juga buat mereka. Ayo kita sama-sama berusaha untuk membangun Indonesia secara keseluruhan, secara khusus dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan, terutama di daerah-daerah yang tadi disebutkan Bu Hera prasejahtera. Kadang-kadang mungkin mereka ada yang mungkin nggak tahu ya tantangannya, mereka hanya melihat ya saya pokoknya cari yang sudah jelas-jelas aja deh gitu ya di kota-kota besar begitu. Tapi kadang-kadang ketika kita tunjukkan ini kondisi di kita banyak tantangannya, itu tidak jarang mahasiswa justru malah jadi merasa tertantang dan mereka keluar kreativitasnya begitu ya. Jadi hal-hal seperti itu kita sambut dengan baik, kita usahakan terus untuk mereka sadar, mereka secara aktif berpartisipasi ke persoalan-persoalan seperti ini. Nah, kalau kita bicara tentang mahasiswa-mahasiswa yang punya pengalaman untuk berinteraksi langsung di daerah, itu mereka kan juga bisa memberikan input buat kami di UKSW gitu ya. Pendidikan guru itu yang dibutuhkan di daerah-daerah itu seperti ini loh. Kita mendesain kurikulum, mendesain metode pengajaran itu juga jangan berorientasi hanya dengan publik di kota begitu ya, tapi ini ada tantangan di itu, sehingga buat kami itu juga kesempatan untuk meningkatkan diri. Iya, baik. Nah, memang salah satu permasalahan pendidikan di Indonesia yaitu kesenjangan guru di daerah kota dan pedesaan. Nah, tadi juga Pak Iwan sudah menjelaskan ini ada keterkaitannya dengan mahasiswa yang bisa memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan di Indonesia. Bu Hera bisa dijelaskan nih bagaimana peran YPAMDR untuk mengejar ketertinggalan ini? Ya, jadi YPAMDR mungkin untuk diketahui kami itu sudah berkecimpung dalam bidang pendidikan. Kami itu bagian dari Yayasan Pendidikan Astra Michael Ruslim. Ini bagian dari 9 yayasan yang didirikan oleh PT Astra International. Nah, khusus di bidang pendidikan. Jadi kami membantu meningkatkan SDM dari guru-guru dan tentunya yang seperti tadi saya sudah sampaikan itu lebih banyak ke daerah prasejahtera. Nah, selama 13 tahun ini kami tuh sudah mempunyai 111 sekolah ya dengan total guru sebesar 1.600-an dan juga total mahasiswa siswa sebesar 24.000 di 13 kabupaten. Nah, karena kami sadari bahwa peran dari guru ini sangatlah besar untuk pendidikan para siswa dan terdapat kesenjangan yang besar. Jadi memang program-program kami semuanya itu adalah kebanyakan ditujukan untuk peningkatan SDM bagi para guru. Jadi kami memberikan pelatihan-pelatihan selama ini ya, selama kurun waktu 13 tahun ini kebanyakan program kami ini adalah untuk meningkatkan kompetensi dari para guru yang nantinya kami lihat efeknya juga akan terlihat di prestasi-prestasi siswa.
Nah, salah satu program yang sebenarnya kami lakukan, alhamdulillah kami bisa dapat kerjasama dengan UKSW. Terima kasih. Ini kami membuat program yang kami sebut dengan kampus mengajar kemitraan. Jadi kami mengundang mahasiswa, para mahasiswa yang tadi seperti Pak Iwan sampaikan ingin mendapatkan tantangan untuk dapat mengajar di daerah-daerah yang prasejahtera, di daerah-daerah sekolah binaan kami, itu kami undang. Jadi sebenarnya program kampus mengajar kemitraan ini bukan yang pertama kali ya, kami juga sudah pernah mengadakan program yang serupa 2 tahun yang lalu, ya juga di Kupang, waktu itu di NTT, sudah kami punya program 2 bulan waktu itu, mahasiswa-mahasiswa UKSW dan juga ada beberapa mahasiswa dari universitas-universitas lain, itu mereka membantu mengajar, berperan gitu ya, berperan di sekolah-sekolah binaan kita. Nah, sebenarnya tugas-tugas utamanya ini bukan sebagai guru kelas ya, tapi paling tidak membantu guru untuk melaksanakan pembelajaran gitu ya, terutama untuk pembelajaran yang sifatnya literasi, numerasi, juga mereka juga membantu adaptasi teknologi dalam proses pembelajaran. Karena sekarang Mbak Ines kan kita tahu dalam keadaan pandemi sekarang mau nggak mau kita lebih cepat ya harus mengejas diri kita terhadap digitalisasi gitu. Betul. Nah, dengan adanya mahasiswa mengajar ini, kita minta juga mereka untuk menularkan pengetahuan mereka sehubungan dengan digitalisasi ini kepada guru-guru setempat gitu. Jadi memang bagi kami program kampus mengajar ini sangat-sangat membantu untuk mempercepat proses kemajuan pendidikan di sekolah-sekolah kami. Nah, nanti mungkin saya juga akan elaborate lagi, selain dari mahasiswa, kami juga bekerja sama dengan universitas-universitas lain juga mempunyai guru yang sudah lulus, itu kami juga kami juga tempatkan mereka di sekolah-sekolah binaan kami. Nah, kebetulan 2 program kampus mengajar dan juga guru muda ini semuanya ada di NTT, yang kami rasa bahwa pendidikan di sana itu perlu ditingkatkan lebih banyak lagi untuk supaya dapat mengimbangi tingkat pendidikan yang ada di kota. Gitu sih Pak Ines. Jadi baik. Programnya lebih banyak ke sana. Iya. Program yang bernama kampus mengajar. Mengajar kemitraan dari YPMDR ini memang bekerja sama dengan UKSW dan di sini juga salah satu tujuannya adalah untuk membantu guru mengajar di sekolah-sekolah di NTT ya, memberikan support untuk sekolah di sana dalam hal digitalisasi seperti itu ya Bu ya. Luar biasa sekali. Dan sebenarnya program ini karena juga di ini ya Mbak Ines, didorong oleh kementerian ya. Jadi kementerian itu mempunyai program yang disebut dengan MBKM, yaitu Merdeka Belajar Kampus Mengajar. Nah, ini kita juga kebetulan mendorong pemerintah juga dalam program MBKM ini. Oke, baik. Nah, Bu Hera dan Pak Iwan, kita akan lanjutkan sebentar lagi obrolan kita karena sekarang kita harus jeda dulu sejenak dan kita juga masih mengajak pendengar Ruang Publik KBR untuk bergabung. Anda bisa menghubungi lewat telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 atau WhatsApp di 0812 118 8181 serta Anda juga bisa bergabung lewat YouTube di channel Berita KBR. Jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini.